Nah, tapi ini cocok untuk orang yang mungkin lebih sabar kali ya, gitu. Maksudnya lebih punya view long term bahwa ya ke depan nih bisnis rumah sakit ini ya akan terleverage gitu loh. Nggak adanya orang makin sadar gitu kan. Juga BPJS apa segala macam ini apapun yang berhubungan dengan health itu ke depannya harusnya oke gitu. Cuma memang em, kalau dibilang sektornya tuh orang bilang favorit apa enggak, mungkin enggak ya. Tapi gini, kalau ternyata tiba-tiba kejadian ada misalnya kayak ekonomi slowdown ya, gue masih ingat tahun 2015 tuh. Nah itu bisa saham rumah sakit atau apa tuh justru jadi ini, jadi defensif. Jadi menurut gue healthcare tuh bisa jadi the new defensive sector sih sekarang. Dan kalau lu lihat pelajarin teori apa sektoral plus versus ekonomi ya kan, maksudnya orang tahu kalau di fase ekonomi ini sektor apa yang bagus. Kalau lagi resesi atau apa tuh healthcare tuh akan jadi defensifnya gitu andalannya gitu. Nah jadi menurut gua interesting apa sektornya, cuma mungkin bukan yang big favorite lah buat sebagian orang-orang gitu loh. Jadi kalau lu memang mau ready ke sini, ya memang harus ready untuk super long term. Mungkin kayak gitu ya, Ya, Bill ya, notes-nya ya. betul banget. Atau ya, Betul, karena ya mereka jalannya pelan lah. Rata-rata kan saham rumah sakit jalannya pelan ya menurut gua ya gitu. ya. Iya betul sekali. Terus gue lagi sambil pantau. Ini Dow Jones udah buka belum sih? Udah harusnya naik banyak deh harusnya. Naik tuh baru pembukaan nih, naik 620. Iya 2% kan Bill. Ya, gitu. Tapi kita udah kena PHP nih, dia naik. dan terus dia punya Dow Jones juga 1,97%. Jadi mungkin ya marketnya respon lumayan oke ya. Nah, kembali lagi nih, kalau bicara tadi ya, harus diingat ya, yang paling penting itu negaranya tuh ada tumbuh ya. Nah, ini tadi menarik juga nih, gue ngobrol bukan tadi sih sebenarnya kemarin ya, ketemu sama satu klien, dia ngomong gini nih, loh di sana itu housingnya, sellingnya sebenarnya naik gitu loh. Penjualannya. Nah, ya siapa yang beli? Nah ini yang beli ya agak lucu ya sebenarnya orang-orang China yang punya duit gitu Jok. Nah apakah sebenarnya pertumbuhan ekonominya sebenarnya kita nggak bisa, oh ini pertumbuhan ekonominya nggak sah nih karena yang beli orang China yang punya duit yang nggak bisa balik ke sana itu ya. Nah gimana nih kalau lu lihat dari pertumbuhan ekonominya di US sebenarnya masih jalan nggak sih? Atau ya sebenarnya stagnan Sebenarnya seperti yang kita harapkan? ya sebenarnya kalau lu lihat ya, ini kayak hari ini kan earning apa futuresnya juga naik karena kenapa? Karena Goldman Sachs masih Johnson Johnson kan earningnya bagus. Nah makanya ini yang tadi sempat gue bilang Joko sama Hans, berita di luar sana memang negatif ya kan, tapi kalau earnings dari emiten di US tidak mencerminkan, maksudnya gini, misalnya indeks Dow Jones S&P di harga sekarang itu memfaktorkan penurunan laba 20%. Nanti ketika keluar berita ternyata laba cuma turun 15% atau 18%, yang ada malah market rebound. Kenapa? Orang nanti bisa bilang, ih kan labanya turun, kenapa malah indeks nggak turun lagi gitu? Ya karena market sudah keburu pricing duluan bos, minus 20%. Ternyata minus 15%, berarti things better than expectation ya. Nah, makanya gue bilang, ini minggu ini udah mulai nih earnings Q3 keluar nih teman-teman di US. Jadi pay attention ke semua earning emiten-emiten gede di US sana, yang financial, yang kayak Big Fang juga ya, Facebook, Apple, apa segala macam itu dia semua. Kalau ternyata semuanya bad than expected, gua rasa marketnya bakal hold kemarin punya low itu sih udah gitu. Nah tapi kalau ternyata earningsnya worse than expected, dan baru karena kan gini, semua orang berekspektasi kenaikan suku bunga akan bikin ekonomi slowdown, ya kan, slowdown gitu. Terus earningnya juga kena kan, gitu kan. Nah kalau ternyata earningnya terbukti nggak kena, ya berarti di sana bahasanya cuma apa, FUD ya, food ya, fear, uncertainty sama apa itu kan ya. Cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi mereka bilang minggu-minggu ini penting nih. Kita akan melihat apakah benar gitu ya impact menaikkan Fed rate udah mau kelihatan di earning. Kalau ternyata enggak, gua rasa market bisa lebih tenang bahwa ternyata ternyata nggak ada ini nih impact ke earning besar gitu loh. Nah, kayak ya
Kayak misalnya kan di Amerika itu bankingnya lumayan perform well ya. Nah kayak di Indonesia sendiri sekarang kan sebenarnya kayak kita lihat earning lumayan gitu, rada-rada masih growth lah. Mungkin ekspektasi kita Q3 juga masih growth nih nanti kalau mulai akhir Oktober kan mulai rilis semua big banknya. Nah itu juga tercermin kayak harga bank-bank besar sebenarnya itu yang menahan indeks ya, maksudnya nggak terlalu turun dalam. Justru yang turun-turun dalam itu yang kayak small mid cap gitu. Kalau kita lihat ya yang ARB gitu. Jadi sebenarnya apakah ya big cap ini masih akan bagus gitu kinerjanya sampai Q3 ini gitu. Tapi yang jelek justru yang small mid cap gitu. Nah, atau yang mungkin udah rally tanpa fundamental yang jelas gitu kan. Menurut kalian gimana? Kayak ya apakah memang begitu fenomenanya? Sebenarnya kalau dari kinerja big cap ya, kalau lu bilang komoditi harusnya masih bagus. Ya juga kalau dari komoditi terutama gold, gitu ya. Nah kalau soal big banks ya simpelnya gini aja lah, apa? Lu 3 bulan terakhir ini, 6 bulan terakhir ini, mungkin kalau lu survei ke orang-orang yang punya bisnis di mall apa segala macam gitu ya, atau segala macam, ya most of them ya pasti akan bilang bisnis ya doing pretty well, gitu kan. Terus kalau lu lihat target kredit di perbankan apa juga segala macam, even yang bank paling besar itu aja kan, yang swasta itu aja kan berani up target kreditnya apa segala macam kan. Jadi sebenarnya gue ngeliat kita nih di dalam negeri kita ini ekonominya lumayan kuat ya makanya meskipun lately ada koreksi ya menurut gue koreksinya masih wajar ya Jok ya. Soalnya big cap-nya masih tahan. Memang yang bikin mules sangat paham itu adalah saham-saham teknologi kan, yang benar-benar itu sih luar biasa, itu sih terjun bebas. Kalau bank lain kalau bank koreksi, bank digital itu sih terjun bebas bos. Itu kan BRI turun 10%, dia mungkin turun 50% lebih kali gitu kan. Jadi memang kalau gue bilang yang bikin persepsi market tuh jadi jelek juga akhir-akhir ini itu menurut gue bukan big cap-nya, tapi lebih ke apa si saham-saham teknologi ini semua yang tiba-tiba tuh pada dropnya lumayan dalam semua dan cepet pace-nya ya, ARB gitu kan. Bahkan ada beberapa saham bank digital yang gua pikir nggak bakal turun ke situ lagi itu turun ke situ lagi gitu loh. Jadi memang maksud gua harusnya kalau lu tanya gua, emiten kita overall harusnya kinerjanya masih oke ya, terutama yang big cap gitu. Kayaknya yang banyak jadi pertanyaan yang tadi lu singgung itu tuh Arto, gimana tuh Hans teknikalnya? Soalnya kan dia hari ini tapi tutupnya kan justru hijau ya, setelah tadi sempat 4.300-an tutup 4.900. Nah ini apakah sudah mencerminkan dia rebound balik arah nih atau bagaimana tuh? Secara Menurut gua sebenarnya sesimpel Jok ya. Orang-orang itu akan sadar barangnya itu balik arah itu waktu harganya udah naik. Oke. Nah, apapun yang sekarang kita buat, gua rasa lebih ke siapapun yang masuk ini duluan besar itu akan diikuti sama yang lain yang mungkin lebih kecil ya. Akhirnya terbentuklah marketnya kebetulan hari ini ya. Mungkin satu, yang bank-bank digital ini yang udah on their own. Yang kedua, udah murah banget ya. Udah murah banget dibandingin tahun lalu lah. Kita nggak ngomong kayak valuasinya murah atau segala macam whatsoever ya. Nah, mungkin tinggal gimana begitu satu yang masuk yang lain ikut masuk, akhirnya balik lagi lu lihat kan, tahu-tahu satu sektor jalan semua. Lu lihat hari ini Agro 8%, biasanya turun mulu ya. Terus kayak Arto cuma 4%, BBHI yang gila sih 25% hari ini ya, BBHI cuma 13%. Nah ini kalau lu lihat apa kenaikannya enggak sih gua rasa. Kenapa? Sektornya belum favorable ya. Yang kedua, kalau kita masih ngaitin sama bank digital, ya kembali lagi dari tadi kita bicara, selama kita ngomong mau si rate-nya itu tinggi, ya nggak favorable lah buat yang berbau-bau tech. Jadi menurut gua sih trading doang sih. Gua tadi juga sempat ngincang sempat dengar sebentar grup sebelah tadi bicara ya. Ya gua rasa view mereka juga harusnya yang udah lama di market nggak akan jauh beda sih, Jo. Lebih ke ya memang momentum doang hari ini. Nah jadi jangan tahu-tahu oke, naik terus kita sikat hari ini, sikat, besoknya tahu-tahu barangnya masih turun lagi. Ingat ya, yang namanya barang turun itu ada naiknya, tapi naiknya untuk turun. Nah jangan sampai kita ikut waktu naiknya terus berharap dia naik tapi dia harusnya turun gitu. Jadi kalau istilahnya apa ya, lower high kali ya Jok ya, itu mungkin
yang harus kita hati-hati lah gitu. Lower high. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaan kalau misalnya di antara bank digital itu kalau harus memilih mana yang paling baik gitu. Arto Ya, kalau. Oke. buat gue jangan dulu beli the leadernya dulu, Jong. Ya Arto dulu, gitu loh. Arto naik, buat gue akan membuat kayak BBHI, BBYB, Agro itu akan naik. Lu udah itu naik ya kan, terus misalnya habis itu Goto naik akan bikin kayak MTech naik, mungkin kan, terus Bukalapak naik gitu kan, ya nanti mulai akan merembet kemana-mana, ya kan, merembet ke mungkin yang kayak Friend, apa segala macam itu akan merembet. Tapi menurut gua, kalau lu bilang dulu kan boomnya di Arto dulu kan, so Ya. menurut gua berarti ini mau balik lagi Artonya dulu harus naik juga. Ya, bagaimanapun juga sebenarnya kan dia punya user tetap bertumbuh ya. Sempat kemarin 1,5 juta, sekarang 3,7 juta dan ya pelan-pelan dia achieve dia punya target lah. Tinggal nanti profitability-nya gimana gitu kan ya. Ya, betul. Nah, Oh. itu nyambung soal ini, Bill. Lu tahu nggak kayak model Aku Laku itu katanya sih mereka shifting ya. Mereka lebih jual insurance sekarang. Bener nggak sih? Lu ada dengar gini nggak sih? Insurance sama kayak kan sempat ada spekulasi di TNCA tuh, Joko Mahas. TNCA itu yang Ya. muda itu kan Alibaba juga kan, Aku Laku juga kan. Itu kan sebenarnya kan sempat kalau sempat ngobrol-ngobrol tuh, ya maksudnya yang kedengaran di luar sana tuh mau jadi insurtech gitu. Jadi kayak insurtech, jadi kayak insurance based on-nya tuh kayak di e-commerce atau apa gitu, mainnya yang tech-tech gitu. Cuma menurut gua fokusnya harusnya masih di bank dulu deh. Nah, lu banknya udah gede, baru kan lu bisa cross selling yang lain kan, gitu. Nah, sebenarnya user Ya, BBYB itu udah banyak menurut gua gitu ya. Cuma ya balik lagi ya, bank digital itu kan sementara ini ya, gue bilang kan orang masih ngeliatnya dari sisi bunganya nih, gitu kan. Dia rebutan cashback, rebutan bunga apa sebenarnya. Ini kan sekarang semua udah mulai berkurang nih. Nah, di sini bakal kelihatan nanti nih siapa yang bank digital jadi winernya tuh akan kelihatan di masa-masa ini. Intinya di masa-masa susah itu selalu akan memunculkan tuh Joko Mahan, siapa sih sebenarnya yang punya edge gitu loh. Ya, agree. Oh, insurtech Nah. beli logo aja ada views. Ya, Tapi- oke. Bener. Nambahin dikit, Jok. Jadi kalau kita lihat ya, memang kalau tech company ini memang lebih cenderung mereka ini ya, burning money. Nah, mungkin lu bisa cari mana sih yang paling cost acquisition per usernya itu lebih rendah mungkin satu. Yang kedua, yang paling sedikit burning money. Nah, terus jangan lupa ya, yang ekosistemnya itu punya grup perlu punya duitnya banyak. Kenapa? Most likely kalau mereka do something, ya akan sama mereka punya ekosistem ya. Nah, yang kemarin-kemarin mungkin ada yang masih pending ya untuk join sama mereka punya ekosistem. Nah, itu mungkin yang paling menarik. Nah, itu mungkin tugasnya kita yang nyari ya, Jok ya. PR-nya kita lah. Ya, jadi kalau melihat Dow Jones pembukaan hari ini 2%, besok strateginya jadi bagaimana? Apakah kita lebih serok yang sudah ada di bottom semua, berharap technical rebound, ya ataupun dead cat bounce saja kita sebenarnya bisa lah ya ambil 3-5% gitu harapannya, atau justru barang-barang yang mungkin kita harus reduce gitu kayak sell on strength, kalian lebih prefer yang mana? Kalau gue lihat lah bumi gue kemana, Jok. Bumi. Gue lihat tuh bumi gue kemana. Oh, Tapi bener sih, Jok. Menurut gue sih, itu barang yang satu itu sih ini sih. Selama itu barang satu belum nggak turun, gue sih masih yakin sama market kita sih.